Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi keladi itu beragam warna, corak, dan juga jenisnya ya, sama kayak jenis-jenis lainnya yang punya beragam warna kayak aglo, begonia, calathea juga. Tapi menurutku ini yang termasuk lumayan agak gampang ya perbanyakannya, apalagi kalau dari biji itu lebih gampang tumbuh daripada kita nanam yang udah besar atau kita nanam yang remaja gitu. Karena kalau dari biji insya Allah tuh metannya apa aja tuh biasanya tuh berhasil kalau dari biji tuh. Jadi ini aku mau buat cara perbanyakan keladi lewat biji. Jadi kalau ada yang berbunga kayak gini nih, alhamdulillah warnanya cantik banget ya indukannya. Itu jangan dibuang ya kawan. Justru inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi kalau ada keladi yang berbunga tuh rasanya tuh kayak dapat rezeki runtuh, kayak dapat harta karun gitu rasanya. Wah, seneng banget nih bisa disilang ini. Jadi ini tinggal nunggu kalau udah bawahnya tuh ngembang ya, kalau udah gendut gitu bunganya, nanti waktunya disilang. Contoh keladi hibrid tuh kayak gini nih hasil silang. Selain itu aku juga punya ini nih sekalian. Jadi ini Sente variegata aku tanam dari umbi. Kayak alokasia gitu ya, kalau kita bongkar itu ada umbinya kecil-kecil gitu ini. Terus bisa ditanam. Ini usianya kurang lebih 1-2 bulan ya. Udah siap jual sebenarnya yang besar ini, cuman aku kadang belum sempat upload video jualan ya. Terus ini juga ada, kalau ini alokasia silver, tanam dari umbi-umbi juga. Dan ini aku mau liatin cara silang keladi ya. Sebenarnya sudah ada di video-videoku yang awal-awal tuh ada banyak. Tinggal di scroll aja kawan. Maaf kalau yang ini agak petang ya, karena ini memang sore 5:30 gitu. Ini pas waktunya mau mekar. Biasanya kalau mekar itu waktunya untuk disilang ya. Nanti kalau kita cium itu bunganya wangi banget. Nah itu waktu yang tepat buat nyilang. Biasanya jam 7 malam. Cuman aku udah sering nyilang ya jam 7 malam gak bisa video karena peteng. Jadi ini aku buat video yang agak belum mekar banget, tapi insya Allah berhasil ya. Kurang lebih 5:30 sore. Kita buka dulu, tutup bunga keladinya pakai gunting. Jadi yang bawah itu adalah ini serbuk sari yang sudah kita punya. Sebelumnya kita ambil dari bunganya juga. Caranya sudah ada di video-videoku sebelumnya. Jadi kayak gini ya bentuk serbuk sarinya tuh kecil-kecil banget kayak serbuk. Terus kita tempelin aja kayak gini di bagian putihnya, yang bagian bawah aja ya kak, yang atas tuh enggak, yang bagian bawah sedikit. Ini kita oles semua sampai rata. Jadi jangan sampai kita telat menyilangkannya. Kalau misal telat paginya atau siangnya itu nanti biasanya gagal. Jadi pas berbunga tuh ingat ya kawan, jam 7 malam dilihat bunganya sudah mekar dan wangi atau belum. Kayak gini. Kalau sudah ditaruh di tempat yang agak teduh dan jangan terkena matahari bunganya tentunya. Bisa ditutup dengan tanaman-tanaman lain. Tuh juga bisa. Jika sudah semua selesai. Jadi ini contoh yang udah mau panen ya kak, usianya kurang lebih udah 35 hari nih. Indukannya cantik banget, warnanya hitam pink gitu. Terus dulu serbuk sarinya juga bagus, warnanya tuh merah kehitaman. Ini sudah pada rontok gitu. Kalau sudah pada rontok kita waktunya untuk panen. Alhamdulillah, potel aja tuh digunting ya biar gampang. Jangan menyerah untuk mencoba terus dan mencoba terus. Karena aku juga sebelumnya tuh udah belajar berkali-kali ya. Kurang lebih 10 kali tuh gagal pas awal-awal itu. Banyak faktor kegagalan ya. Mulai dari keladinya yang busuk. Biasanya gitu ya, akarnya busuk. Atau ada semutnya tuh tanamannya. Itu juga nggak boleh ya. Ada gangguan-gangguan seperti itu kalau lagi nyilang tuh.
Ini contoh bunganya, ini kecil banget. Jadi kita pencetin satu persatu kayak gini nih. Kalau bagus bunga keladinya, kalau besar biasanya satu bulir ini bisa sampai 15 butir ya. Tapi kalau ini isinya 2 sampai 3. Agak sedikit kalau ini. Nggak tahu nih kurang apa ini ya. Kurang nutrisi atau apa, kurang tahu. Jadi ini satu tongkol kurang lebih isinya 200 biji ya. Biasanya kalau bagus tuh bisa sampai 1000 biji karena satu bulirnya kan 10 sampai 15. Setelah semua kita pecatin biji-bijinya, kita taruh di tisu biar agak kering ya, karena itu kan agak lembab gitu biji-bijinya. Kita siapkan metan untuk menyamainya. Yang pertama di bawahnya kita kasih metan ya. Aku biasanya pakai daun bambu campur sekam atau campur sekam bakar gitu. Terus ini juga metannya sudah aku jemur dulu sampai kering ya biar steril. Ini kita kasih air sampai agak basah, tapi jangan terlalu becek, yang penting basah. Kita harus kayak gini karena kan metannya kering ya, jadi kalau nggak diwenyet-wenyet gitu nanti nggak campur airnya. Kurang lebih 1/4 dari wadah ya, ini kayak wadah makanan gitu, enak, jadi ada tutupnya, tinggal beli di Shopee ya, murah banget kayak gini tuh. Kalau yang kecil-kecil tuh 1000-an, kalau ini 4000 nih yang agak besar dan juga tebal. Kita siapkan biji-biji keladinya tadi. Terus yang paling penting adalah lumut. Iya, media semai yang paling penting adalah lumut. Lumutnya kita taruh di atas metan gitu. Jadi memang harus dikasih metan di bawahnya biar dia cepet besar juga ya, ada nutrisinya. Jadi kayak gini biji-bijinya nih udah lumayan agak kering. Ya ini lumutnya kawan, lumutnya masih seger-seger. Lumutnya seger-seger. Kita taruh di atasnya, lumayan agak banyak. Ini lumutnya sudah aku cuci jadi agak basah ya. Kalau misalkan belum dicuci nanti disiram dulu, disiram biar agak basah. Ini kita tabur aja seperti ini yang rata ya, biji-biji keladinya. Faktor keberhasilan biji keladi adalah yang penting tanamannya tuh subur ya, subur, terus enggak busuk akarnya. Harus cukup air juga, jangan ada kutu-kutunya. Insya Allah nanti berhasil. Dan yang paling penting adalah waktu penyilangannya jam 7 malam biasanya pas bunganya mekar. Setelah itu kita tutup rapat, kita sungkup pakai tutupannya. Ya jadi ini ya bijinya yang kecil-kecil banget, putih-putih ini. Ya kita siapkan pulpen untuk menulis tanggalnya biar kita tahu umurnya berapa. Biasanya nanti umur ke-10 ya baru mulai bertunas atau berkecambah dikit banget nih, nanti kelihatan hijau-hijau daunnya dikit banget ya, mulai hari ke-10. Jadi kita kasih tanggal nih, aku buatnya tuh kemarin ya 18 April.
Ya, sudah selesai. Besok kita review lagi ya perkembangannya 10 hari ke depan. Jangan lupa subscribe untuk lihat video-videoku. Dan ini contoh yang keladi dari biji ya. Seperti ini nih. Ini tuh silangan dari apa ya? Aku tuh beberapa kali nyilangin jadi agak lupa karena aku campur gitu ya. Tergantung tempatnya, kan tempat aku sempit jadi aku semua campur gitu. Alhamdulillah udah mulai merah-merah, terus ada yang putih-putih gini. Ini kayaknya tuh silangan dari redbone ya, keladinya putih juga. Terus ada yang merah-merah. Ini belum jadi sih warnanya, banyak yang belum jadi nih. Tapi kecil-kecil udah pada merah coklat, alhamdulillah. Tuh unik-unik. Ini umurnya kurang lebih 4 bulan ya. Tapi masih kecil kalau yang ini karena telat nanamnya kan. Ini nanamnya kan baru 1 bulanan lalu ya kak ya. Aku ada videonya yang aku pas nanam ini. Telat nanamnya. Nanam di cupnya maksudnya ya. Jadi masih kecil-kecil gini, tapi udah banyak perubahan sih. Tadinya pas nanam malah kecil-kecil banget. Terus yang ini aku coba kasih tatakan air, cuman kadang nggak tak isi juga kalau airnya habis sih. Buatnya gampang banget nih kalau punya banyak balok atau bisa beli daun bambu ya. Bukan daun bambu, batang bambu nih aku punya kan di belakang rumah banyak. Tinggal dibuat rak seperti ini, terus pinggir-pinggirnya dikasih daun, dikasih batang bambu gitu, terus dikasih atasnya plastik UV, terus ditali ya batang bambunya biar dia nggak lepas. Tuh aku tali, terus aku solasi juga kayak gini biar nanti di bawahnya bisa buat naruh tanaman-tanaman kalau kita membuatnya di rak atas gitu. Keladi-keladinya nih juga nih, ada yang udah besar, ada yang masih kecil-kecil. Perbedaannya bisa beda gitu pertumbuhannya. Tuh masih kecil-kecil tapi udah lumayan pada nambah daun. Tuh udah kayak gini. Tadi pas nanam di cup tuh masih kecil-kecil banget. Ada videonya, dilihat di video panjangku aja nih cara menanam biji-biji, cara menanam semaian keladi ya. Jadi kalau udah disemai 1 bulan 2 bulan itu harus segera dipindah di pot-pot kecil gini atau di cup. Kalau nggak segera dipindah nanti ya lama tumbuhnya. Ini ada yang unik nih, ada yang putih bersih. Terus ini aku isi 2 nih. Yang satu kayak strawberry star ya, putih bintik-bintik merah. Ini kayak keladi lama sih, cuman nggak tahu besok gedenya kayak apa, kan kadang keladi sering gitu ya, warnanya hijaunya masih kecil-kecilnya hijau kayak gini, besoknya gedenya cetar tuh bisa banget. Ini udah gede nih, yang ini udah gede, alhamdulillah, masya Allah. Jadi keladi itu gitu ya. Kalau dari biji itu gampang kak, jadi kalau punya indukan tuh dirawat banget biar dia bisa berbunga. Misalkan ada daun yang mulai layu atau nguning tuh biasanya biasanya lonyot ya akarnya. Kalau lonyot segera dibongkar aja, nggak usah takut, terus ganti metan. Terus ini keladi yang udah lama aku tanam di pot, jadi dia udah besar-besar gini tuh, ya Allah, umurnya 4 bulan kurang lebih nih. Udah gede-gede banget nih yang dari biji nih. Ini karena aku nanamnya ke cup tuh cepet ya, umur 2 bulan langsung aku tanam, jadi cepet. Yang sebelumnya tuh kayaknya umur 3 bulan 4 bulan ya baru aku tanam di pot. Ini kayak jenis-jenis lama sih, cuman ada yang bagus-bagus juga nih. Ini silangan dari strawberry star ya. Strawberry star tuh yang putih bintik-bintik merah itu. Yang ini udah gede-gede, siap jual sebenarnya, cuman belum aku video-video juga sih jualannya. Jadi yang hijau-hijau ini tuh besok bisa tambah cetar ya warnanya. Ini kalau ini nggak aku kasih tatakan pot, kalau yang ini nih, walaupun di sini ada wadahnya tapi nggak aku kasih air tuh, sampai malah agak kering ya,
kadang lupa nyiram. Malah bagus loh Kak, nggak pakai tatakan, cepet banget nih gede nih yang ini. Semua ini alhamdulillah ya Allah. Ada yang putih bersih juga, putih bersih unik ya. Ini dulu indukannya juga kayaknya putih, ini redbone nih. Yang atas juga sama nih, tongkol yang sama. Nggak tak kasih tatakan pot juga, ini cuman wadah ya biar nggak pada jatuh. Jadi kadang kena cipratan air hujan, kadang malah sampai lupa nyiram sampai agak kering-kering gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari biji itu tahan ya, tahan banting gitu, bagus. Dia nggak gampang lonyot. Beda kalau kita nanam, misal beli terus nanam gitu, mungkin daunnya mungkin rusak dulu tapi nanti baru bisa tumbuh lagi. Nggak masalah, yang penting ada umbinya sih. Terus ini tongkol yang berikutnya, ini tongkol yang ketiga, ini beda indukan ya. Yang ini kayaknya beda indukan ini. Tapi mungkin ada yang campur ke sini juga yang tadi. Tapi kalau yang merah-merah ini beda nih. Alhamdulillah udah muncul merah-merahnya, kecil-kecil tapi udah merah-merah, coklat-coklat tuh, masya Allah. Kalau ini tongkol yang sama kayak tadi nih, kelihatan dari warnanya ya. Kalau yang ini beda nih, daunnya kebanyakan manjang-manjang kayak daun bambu, kayak daunnya tuh gelombang gitu. Ini kayak gini gelombang. Perbedaannya apa namanya, ini kurang lebih juga umurnya 4 bulan nih, 4 sampai 5 bulan. Cuman karena ini nanamnya terlambat ya, jadi masih kecil-kecil. Beda sama yang gede-gede tadi tuh, cepet ditanam di cup jadi cepet gede. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.